Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah sobatku beriman, kita jumpa lagi di video ini. Tak lupa sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda kita umat Islam sedunia Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Harapan sobatku semoga saudara semuanya selalu diberikan kesehatan, diluaskan rezekinya, dimaafkan dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sobatku beriman yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari, sobatku tidak hanya menghadapi tantangan fisik, tetapi juga ujian spiritual dan mental. Islam mengatur menyeluruh, tidak hanya mengatur tata cara ibadah, tetapi memberikan pedoman bagaimana menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Agama Islam merupakan amanah dari Allah yang harus dijaga dengan baik. Di dalam jasmani yang sehat akan memudahkan seorang hamba menjalankan ibadah dan kewajibannya. Sakit kepala adalah salah satu keluhan fisik yang sering dirasakan oleh banyak orang. Sakit kepala disebabkan oleh banyak faktor seperti stres, kurang tidur, atau tensi darah yang naik. Oleh sebab itu pandangan Islam ada unsur yang lebih untuk memahami penyebab sakit kepala, yaitu banyaknya dosa-dosa atau perbuatan maksiat yang sering diperbuat. Dosa-dosa tersebut diyakini dapat menimbulkan tekanan batin dan mengganggu ketenangan jiwa yang kemudian memicu kesehatan fisik termasuk sakit kepala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa hati yang tenang adalah kunci kebahagiaan dan kesehatan. Ketika seseorang jauh dari Allah dan terjerumus dalam dosa, hatinya menjadi gelisah dan tidak tenteram. Di dalam tubuh juga akan merespons dengan berbagai gejala, diantaranya sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk itu bahwa menjaga diri dari dosa juga salah satu bentuk menjaga kesehatan. Di antaranya adalah 10 dosa yang diyakini dalam Islam dapat menjadi penyebab sakit kepala dan bagaimana pengaruhnya terhadap keseimbangan jasmani dan rohani. 1. Mengabaikan sholat. Sholat merupakan pondasi agama. Ia adalah sarana komunikasi langsung antara hamba dan penciptanya. Apabila seseorang tidak mengerjakan sholat, ia pada dasarnya telah memutus hubungan spiritual yang fatal dalam hidupnya. Hubungan ini ibarat aliran energi rohani yang menjaga keseimbangan hati dan pikiran. Meninggalkan sholat berarti membiarkan hati kosong dari cahaya ilahi. Dan kekosongan ini akan mengundang kegelapan berupa kecemasan, kebingungan, dan keresahan jiwa. Dalam kondisi spiritual seperti itu, seseorang menjadi mudah terganggu secara emosional. Kecemasan yang berkepanjangan, perasaan bimbang, dan kacau, akan menekan saraf-saraf otak dan pusat emosi dalam tubuh. Tekanan inilah yang dapat memicu sakit kepala, terutama jenis sakit kepala tegang. Sakit kepala ini bukan semata-mata sakit biasa tetapi juga cerminan dari ketidakteraturan spiritual yang diciptakan kelalaian terhadap kewajiban sholat. Lebih dari itu, meninggalkan sholat juga menjauhkan seseorang dari momen-momen relaksasi batin yang menenangkan dan berdampak positif terhadap saraf pusat. Dengan sholat, detak jantung menjadi stabil dan sistem pernapasan menjadi lebih terefleksi. Ketika sholat diabaikan, seseorang kehilangan manfaat ini, dan tubuh pun menjadi lebih mudah terkena ketegangan, pada akhirnya dapat mewujud sebagai sakit kepala. 2. Menyimpan dendam. Dendam adalah luka batin yang dibiarkan terbuka tanpa penyembuhan. Dalam Islam, menyimpan dendam tidak dianjurkan karena ia merusak ketulusan dan ketenangan hati. Orang yang menyimpan dendam hidup dalam bayang-bayang masa lalu, ia terus-menerus menghidupkan kembali peristiwa menyakitkan itu dalam pikirannya dan ini menciptakan siklus stres yang tidak pernah usai. Ketika hati penuh dengan kebencian, pikiran akan dipenuhi oleh pemikiran negatif, membuat seseorang terus-menerus berada dalam kondisi mental yang tegang. Beban emosional seperti ini menyebabkan otak bekerja dalam keadaan siaga bahaya yang berkelanjutan. Itu akan menunjukkan gejala fisik. Di antaranya adalah sakit kepala yang berkepanjangan, yakni dendam seringkali menimbulkan gangguan tidur, irama napas yang tidak stabil, dan detak jantung tidak normal.
Semua ini berakibat terhadap munculnya ketegangan otot di sekitar kepala dan leher yang pada akhirnya memicu sakit kepala. Dendam adalah racun yang merusak jiwa dan fisik secara perlahan. Islam menganjurkan pemaafan bukan hanya demi kebaikan orang lain, tetapi sebagai sarana penyembuhan batin dan fisik badan kita. 3. Durhaka kepada orang tua. Berbuat durhaka kepada orang tua bukan hanya dosa besar dalam Islam, tetapi juga bentuk penolakan terhadap sumber keberkahan hidup. Kedua orang tua adalah perantara keberadaan manusia di dunia. Bila seseorang menyakiti hati orang tua baik dengan ucapan maupun perbuatan, maka sebenarnya menutup pintu rahmat dalam hidupnya. Hal ini akan berimbas pada kegelisahan jiwa yang sulit dijelaskan. Durhaka kepada orang tua menimbulkan konflik batin dalam diri seseorang. Rasa bersalah, rasa malu, dan penyesalan yang seringkali terpendam dalam bawah sadar. Beban psikologis ini menciptakan tekanan yang konstan sistem saraf. Penderita bisa mengalami gejala seperti sakit kepala menahun, migrain, atau gangguan tidur. Selain itu, orang yang durhaka akan mengalami ketidaktentraman hidup yang tidak bisa diatasi dengan materi atau kebahagiaan di dunia. Kemudian rasa hampa yang terus membayangi dan ini menciptakan kegelisahan mental yang bisa berdampak secara fisik. Sakit kepala yang muncul bukan karena kurang gizi atau faktor lain, tetapi karena tekanan batin dan emosional yang berasal dari dosa durhaka kepada orang tua. 4. Berbohong. Berbohong adalah tingkah laku yang menghancurkan fondasi kepercayaan dan merusak ketulusan hati. Orang yang selalu berbohong akan hidup dalam ketakutan, takut kebohongannya terbongkar, takut kehilangan reputasi, atau konsekuensi dari tipuannya sendiri. Menciptakan tekanan mental yang luar biasa. Ketika seseorang berbohong, otaknya dipaksa untuk menyusun narasi palsu. Proses ini sangatlah mudah timbul ketegangan pada pusat otak. Akibatnya, otot kepala dan leher menjadi lebih tegang, aliran darah ke otak menjadi terganggu, dan ini berkontribusi terhadap timbulnya sakit kepala. Berbohong selain menipu orang lain juga menyiksa diri, dengan tekanan terus-menerus. Selain itu, berbohong menyebabkan rusaknya hubungan sosial dan menimbulkan rasa minder terhadap orang lain. Keadaan ini memperburuk dan mengurangi kadar hormon bahagia. Orang yang jujur cenderung hidup lebih tenang dan jarang mengalami gangguan. Sebaliknya, pembohong hidup dalam tekanan batin yang bisa muncul bentuk sakit kepala kronis. 5. Menyebar ghibah. Ghibah adalah perbuatan yang menodai kesucian lisan dan merusak. Orang yang suka menggunjing selalu memikirkan keburukan orang lain. Hal ini menciptakan suasana batin yang penuh prasangka, iri hati, dan kebencian. Keadaan ini jauh dari ketenangan yang diajarkan Islam. Terlalu sering membicarakan aib orang akan mengotori hati sekaligus membuat pikiran tidak sehat. Apabila sering melakukan ghibah tidak puas terhadap hidupnya sendiri dan mencari pelarian dengan mencari kesalahan orang lain. Kondisi ini menciptakan konflik batin yang berkepanjangan. Terjadi emosional tinggi akibat ghibah bisa menjadi pemicu utama dari migrain serta sakit kepala yang menyerang tiba-tiba. Ghibah juga merusak kualitas ibadah seseorang. Ketika hati kotor maka ibadah menjadi berat dan tidak menghadirkan ketenangan. Serta hubungan dengan Allah terganggu, maka jiwa akan diliputi kecemasan. Sakit kepala akibat tekanan seperti ini seringkali tidak dapat disembuhkan dengan obat, melainkan dengan membersihkan hati dari kebiasaan buruk. Melanggar janji. Janji adalah tanggung jawab moral yang melekat pada kepribadian masing-masing. Dari keimanan. Ketika seseorang melanggar janji, ia mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Hal ini bukan hanya mencederai orang lain, tetapi bisa menciptakan tekanan batin si pelaku. Apabila orang suka melanggar janji sering merasa tidak nyaman dalam perilaku sosial. Ia merasa bersalah, malu, dan kekhawatiran bahwa kebohongannya akan terungkap. Ini menciptakan tekanan psikologis yang kronis. Rasa bersalah yang tidak diputuskan dengan jujur akan tertanam dalam alam bawah sadar dan mempengaruhi kesehatan kita, termasuk menyebabkan sakit kepala. Tubuh manusia bereaksi terhadap hormon stres seperti kortisol akan meningkat,
menyebabkan ketegangan otot, aliran darah kurang stabil, dan inflamasi ringan di otak. Bisa menyebabkan migrain atau sakit kepala tegang yang sangat menyiksa. 7. Islam menempatkan kesehatan sebagai bagian dari amanah yang harus dijaga. Tubuh adalah kendaraan bagi jiwa, jangan abaikan sama dengan tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan. Seseorang yang tidak peduli terhadap pola makan, istirahat, dan kebersihan, membuka pintu bagi penyakit termasuk sakit kepala, kurangnya istirahat, memakan yang tidak sehat, serta kebiasaan stres yang baik menyebabkan sistem tubuh terganggu. Aliran darah tidak stabil, metabolisme yang lambat, dan aliran darah ke otak terganggu. Akibatnya otak tidak mendapatkan oksigen yang cukup dan sakit kepala timbul sebagai peringatan. Mengabaikan kesehatan juga berarti mengabaikan amanah Allah. Apabila orang membiarkan tubuhnya dalam kondisi lelah, tidak sehat, dan tidak bertenaga, itu berarti gejala fisik. Salah satunya adalah sakit kepala. Maka menjaga kesehatan salah satu bentuk ibadah dan tanggung jawab moral. Pikiran adalah kekuatan yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Pikiran negatif seperti khawatir berlebihan, rasa takut, dan pesimisme akan menciptakan medan energi negatif dalam diri. Islam mengajarkan agar seorang muslim senantiasa berpikir positif baik kepada Allah, diri sendiri maupun orang lain. Tetapi bisa menciptakan tekanan batin si pelaku. Apabila orang suka melanggar janji sering merasa tidak nyaman dalam perilaku sosial. Ia merasa bersalah, malu, dan kekhawatiran bahwa kebohongannya akan terungkap. Ini menciptakan tekanan psikologis yang kronis. Rasa bersalah yang tidak diputuskan dengan jujur akan tertanam dalam alam bawah sadar dan mempengaruhi kesehatan kita, termasuk menyebabkan sakit kepala. Tubuh manusia bereaksi terhadap hormon stres seperti kortisol akan meningkat, menyebabkan ketegangan otot, aliran darah kurang stabil, dan inflamasi ringan di otak. Bisa menyebabkan migrain atau sakit kepala tegang yang sangat menyiksa. 7. Islam menempatkan kesehatan sebagai bagian dari amanah yang harus dijaga. Tubuh adalah kendaraan bagi jiwa, jangan abaikan sama dengan tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan. Seseorang yang tidak peduli terhadap pola makan, istirahat, dan kebersihan. Orang yang tenggelam dalam pikiran negatif terus-menerus. Pikiran seperti ini menciptakan kecemasan dan ketakutan tinggi yang berdampak nyata pada fisik. Otak akan terus kerja dalam kondisi waspada dan ini menyebabkan ketegangan otot serta ketidakseimbangan hormon yang ujung-ujungnya bisa memunculkan sakit kepala. Pikiran negatif juga menjauhkan rasa syukur kepada Allah. Ia akan selalu merasa kurang, tidak bahagia, dan lelah secara mental. Keadaan ini menjadikan tubuh kehilangan keseimbangan dan tidak mampu melawan stres dengan efektif. Maka salah satu kunci menghindari sakit kepala adalah dengan menjaga pola pikiran tetap positif dan tawakal kepada kehendak Allah. Terlalu sibuk dengan urusan duniawi. Islam mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Ketika seseorang terlalu sibuk mengejar dunia, harta, jabatan tanpa mengingat Allah, ia akan merasa hampa walaupun telah memperoleh segalanya. Jiwa yang tidak diberi makanan rohani akan mengalami kelaparan spiritual. Kondisi ini menumbuhkan tingkat stres mental yang dalam. Kegiatan duniawi yang terlalu membuat seseorang lupa beristirahat, lupa berzikir, akibatnya tubuh mengalami kelelahan kronis yang terlalu. Sakit kepala sering muncul sebagai sinyal tubuh bahwa ia sedang kelelahan baik secara fisik maupun rohani. Sibuk duniawi tanpa keseimbangan. Rohani juga menciptakan rasa cemas terhadap masa depan dan ketakutan akan kegagalan. Perasaan seperti ini memperbesar tekanan batin yang sangat berpotensi memicu sakit kepala dan gangguan psikosomatik lainnya. 10. Mengabaikan hubungan sosial yang baik. Manusia adalah makhluk bersosial. Islam menganjurkan silaturahmi dan kepedulian sosial sebagai bagian dari iman. Menjauhkan hubungan sosial berarti menutup pintu kasih sayang dan mengurung diri dalam kesendirian. Kesepian yang terus-menerus akan melahirkan rasa putus asa dan stres mental. Seseorang yang tidak menjaga hubungan sosial akan kehilangan sistem pendukung emosional.
Ketika ia menghadapi masalah, beban batin yang tidak tertuang akan menumpuk dan berubah menjadi tekanan psikologis. Hal tersebut mewujud dalam bentuk sakit kepala dan kelelahan mental. Hubungan sosial yang baik dan rutin membantu menjaga keseimbangan emosi, pelukan hangat, kata-kata penyemangat, dan perhatian dari orang lain terbukti secara ilmiah mampu mengurangi stres dan meningkatkan hormon kebahagiaan. Maka menjalin hubungan sosial bukan hanya perintah agama, tapi juga kebutuhan fisiologis untuk menjaga kesehatan, termasuk mencegah sakit kepala. Sobatku beriman yang dirahmati Allah. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Islam memandang kesehatan sebagai cerminan dari kondisi rohani seseorang. Dosa-dosa yang dilakukan tidak hanya berdampak pada kehidupan akhirat, tetapi juga dapat memberikan efek nyata dalam kehidupan dunia termasuk gangguan kesehatan seperti sakit kepala. Apabila hati tidak tenang dan pikiran dipenuhi beban dosa, tubuh akan merespons dalam bentuk gejala fisik. Oleh karena itu, menjaga diri dari dosa tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga menjadi beberapa cara untuk menjaga kesehatan mental dan fisik. Islam memberikan pedoman yang lengkap tentang manusia bisa hidup sehat, tenang, dan bahagia dengan menjalani hidup yang bersih dari dosa dan penuh dengan amal soleh. Hati adalah fondasi dari kesehatan. Sebagai umat muslim, kita diajarkan untuk selalu muhasabah diri, bertaubat atas semua kesalahan, dan memperbaiki diri. Menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama serta mendekatkan diri kepada Allah. Hidup kita akan lebih berkah, tenang, dan sehat baik secara lahir maupun batin. Sakit kepala bisa menjadi isyarat agar kita kembali kepada jalan yang benar, jalan Islam yang lurus dan penuh rahmat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga yang kami sampaikan di video ini terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.